Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya respon untuk Mistura dulu ya. Normalah hadir hari ini. Normalah? Saya tadi lihat ada Normala ya. Iya, ada Normala. Oke, mohon saya tadi sudah ngasih catatan di WA ya, pakai voice note. Tapi memang masih checklist 1. Oke, saya mulai untuk Mistura ya. Ad-Dakhil dalam tafsir Ad-Dur al-Mansur, fit tafsir bil Mansur, karya Jalaluddin As-Suyuti. Ini transliterasinya pakai 2021 atau 2017, Mistura? Itu yang di apa namanya? Yang Ibu ngirim bukan di grup? Itu yang 2021. Ada yang salah ya, memang ini ya, begini ya. Pakai topi begini ya, kalau huruf panjang. Bukan strap ya? Strap ya, Bu? Aduh. Setahu saya kalau begini 2017 ya. Tapi juga nanti coba dicek lagi ya. Oke. Berarti tafsir Ad-Dur ya. Kalau kemarin kayaknya bukan Ad-Dur ya? Kemarin komparatif, Bu. Antara tafsir Ibnu Katsir sama tafsir apa kemarin? Tafsir lupa. Pokoknya komparatif karena kan kayaknya lebih rumit gitu kan, Bu. Jadi berarti ini ad-dakhilnya di riwayah ya, karena kan Ad-Dur al-Mansur riwayah semua ya. Oke, nanti di latar belakang sudah disampaikan belum? Kalau ini hanya ad-dakhil di riwayah? belum, Bu. Oke, nanti ditambahkan di batasan ya? Di batasan masalahnya ada. Oh, di batasan masalah ada. Oke. Berarti di batasan masalah nggak apa-apa. Oke, saya masuk ke identifikasi masalah. Saya lihat yang disampaikan oleh Mistura ada beberapa yang memang bukan masalah. Misalnya nih poin A. Kesabaran Nabi Nuh dalam menyampaikan dakwah. Masalahnya apa? Nggak ada ya. Umat Nabi Nuh tidak mau menerima dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ini juga ya sebetulnya masalah juga sih. Masuknya ad-dakhil dalam kitab tafsir Ad-Dur al-Mansur. Oke, berarti poin A ini ya. Ini bukan masalah. Kalau bisa yang poin B itu masalah yang nyambung dengan masalah yang diangkat Mistura. Ya, Mistura ya. Jadi untuk poin A dirubah. Poin B ini mungkin fokus ke masalah yang sesuai dengan judulnya Mistura. Kalau B ini memang masalah, tapi saya rasa tidak terlalu nyambung dengan judulnya Mistura. Oke, untuk batasan masalah, mungkin di sini bukan masuknya ad-dakhil dalam kitab tafsir Ad-Dur al-Mansur. Oke, nggak apa-apa deh, masuknya ad-dakhil gitu ya. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi kajian ad-dakhil. Mungkin namanya pembatasan masalah ya. Pembatasan masalah itu kan untuk yang lain juga ya. Pembatasan masalah itu membatasi masalah yang ada di identifikasi. Jadi nanti Mistura sampaikan dulu dari 3 yang Mistura sampaikan misalnya di identifikasi, itu mau membatasi yang mana dari 3. Gitu ya. Misalnya Mistura kan fokusnya di poin C ya. Adanya ad-dakhil dalam kitab tafsir Ad-Dur al-Mansur. Berarti ya misalnya berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada aspek masuknya ad-dakhil dalam kitab tafsir Ad-Dur al-Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti titik. Mengingat penafsiran Jalaluddin As-Suyuti
sangat banyak, penulis hanya membatasi pada kisah Nabi Nuh dalam surah Nuh. Misalnya begitu ya, Miss Dura ya. Jadi namanya pembatasan itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Oke. Penulis hanya memfokuskan pada ini karena As-Suyuti diketahui sangat konsisten dalam menjaga periwayatan dalam kitab tafsirnya, baik yang berasal dari Rasulullah, sahabat, tabi'in. Namun sayangnya ini bisa titik sebetulnya ya, titik. Jadi satu kalimat jangan panjang-panjang. Namun sayangnya beliau tidak menjelaskan status riwayat tersebut apakah sahih, hasan, dhaif atau bahkan mauquf. Oke, begitu ya. Miss Dura, rumusan masalah bagaimana penafsiran dalam surah Nuh, bagaimana unsur ad-dakhil. Oke. Nanti untuk tujuan penelitian jangan untuk mengetahui ya. Mengetahui itu kan nggak jelas ya, Miss Dura ya, abstrak. Misalnya untuk yang pertama misalnya ya, untuk menggali bagaimana penafsiran kan enak. Kalau mengetahui itu kan gimana mengetahui itu? Nggak jelas ya. Misalnya yang kedua, jangan untuk mengetahui lagi, untuk menganalisa apalah ya yang sesuai. Artinya jangan menggunakan kata mengetahui. Manfaat penelitian memberikan pengetahuan terkait dengan pesan moral, memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan ad-dakhil, terutama dalam kisah Nabi Nuh dalam tafsir. Ini yang penting ya. Berarti harus fokus. Jadi fokus kontribusinya Miss Dura itu intinya ya memberikan pemahaman kepada para pembaca, kepada masyarakat secara luas mengenai unsur ad-dakhil dalam tafsir Ad-Dur al-Mansur ya. Dalam kisah Nabi Nuh, terutama kisah Nabi Nuh dalam tafsir gitu ya. Berdasar kajian pustaka, ini ditulis untuk mengidentifikasi, penulis membatasi penelitiannya, temuannya belum ada ya, Miss Dura. Harusnya langsung hasil temuannya aja. Kan di sini Miss Dora sampaikan penulis membatasi sumber sekundernya, sumber tafsir tersebut. Nah ini nggak perlu, langsung temuannya apa ya? Hasil temuannya. Hasil temuannya Nur Fadilah Mianti FH. Oh ini anak IKI ya. Nur Fadilah Mianti FH itu apa temuannya? Kan bisa dilihat di kesimpulan paragraf 2, ya, maaf ada Ibu. Bab 5. Di paragraf keduanya. Ini suaranya mantul ya? Enggak ya? Enggak, Bu. Oh, enggak ya? Oke. Jadi di sini langsung temuan hasil penelitian, langsung ya, hasil penelitian skripsi ini bla 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 bla. Itu langsung disampaikan hasil temuannya apa. Jadi ini tidak perlu. Oh, ini sudah sebetulnya. Benar, ini menyimpulkan bahwa. Oke, jadi langsung yang bawah ini ya, Miss Dura ya. Oke, persamaan sudah ada. Oke, kontribusinya belum ya? Letak perbedaannya, tapi kontribusinya nanti ditambahkan ya. Kontribusi penelitian Mianti FH itu terhadap penelitian Miss Dura apa? Oke, ini juga IKI semua ya. Persamaan, perbedaan ini juga kontribusi belum ada ya. Yang nomor 3 yang nomor 3 juga belum ada kontribusi ya. Oke, kayaknya memang semuanya nggak ada kontribusi ya, Miss Dura ya. Nanti mohon disempurnakan kontribusinya apa penelitian sebelumnya terhadap penelitiannya Miss Dura. Nggak harus IIKI semua ya, Miss Dura ya. Kalau memang ada yang terupdate di luar IIKI, lebih bagus. Misalnya, itu kebetulan Bu pas nyari ad-dakhil yang nampil tuh punya gitu. IIKI. Oke.
Metodologi penelitian, jenis penelitiannya library research, sumber data, tafsir Ad-Dur al-Mansur, sumber primer ya. Sedangkan sumber data sekunder teknik pengumpulan data, dokumentasi, teknik analisa data, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian mohon disempurnakan lagi ya, Mistura ya. Kan di sini Mistura hanya menyampaikan ad-dakhil itu apa, al-asil itu apa. Tapi Mistura nggak menyampaikan gagasan Fayed itu untuk dalam proses menganalisa, oh ini masuk ad-dakhil, oh ini tidak masuk ad-dakhil, oh ini ternyata mauquf nih, nggak bisa ditentukan, misalnya begitu ya. Nah ini kan belum disampaikan, ya. Maksudnya untuk alat ukurnya loh, alat ukur. Oh ini masuk dalam kategori ad-dakhil, ini tidak masuk kategori ad-dakhil, kan belum disampaikan ya. Betul tidak, Mistura? Kan di sini hanya bla bla bla, sebaliknya jika berlawanan dengannya maka tafsir dapat dikategorikan sebagai ad-dakhil yang subjektif sehingga perlu dilihat, diteliti, dievaluasi jika perlu direkonstruksi. Udah. Artinya gagasan Fayed mengenai bagaimana sih kita menemukan, menganalisa, oh ternyata penafsiran ini ada ad-dakhilnya nih. Oh yang ini tidak masuk kategori ad-dakhil. Nah, ini belum. Coba dilihat penelitian-penelitian sebelumnya, kayaknya ada kok. Atau mungkin coba lihat dari bukunya Fayed sendiri ya. Atau misalnya baca tulisannya Pak Ulin juga. Saya rasa ada kok. Tapi sebaiknya sih lihat Fayednya langsung ya. Bagaimana gagasan beliau mengenai bagaimana cara ya menganalisa atau mendapati, menemukan unsur-unsur ad-dakhil dalam penafsiran itu gimana caranya. Kan saya rasa beliau itu ada. Kalau di riwayah itu gimana untuk mendapatinya. Kalau misalnya langkah yang pertama untuk melihat itu masuk dalam kategori ad-dakhil atau tidak. Nah, penafsirannya itu apakah bertentangan dengan Al-Quran atau enggak, itu langkah pertama. Seingat saya ya. Kemudian langkah kedua, penafsirannya beliau itu apakah bertentangan dengan hadis-hadis sahih atau bagaimana, dan seterusnya ya. Yang kemudian Ya, akhirnya nanti kita nanti itu memberikan kesimpulan, oh ternyata penafsiran ini masuk kategori ad-dakhil. Kira-kira begitu kesimpulannya nanti. Oh, atau ini masuk kategorinya tidak ad-dakhil, atau mauquf, atau makbul, dan seterusnya ya. Oke, yang disempurnakan tadi ya, kajian pustaka, pendekatan penelitian, sama identifikasi masalah, pembatasan masalah, sama tujuan penelitian ya, Mistura ya. Jangan menggunakan kata mengetahui. Sistematika, ini mohon ditambahkan teknik dan sistematika. Nah, tekniknya mohon diperjelas. Coba dilihat lagi ya. Kan teknik penulisan Mistura ini menggunakan pedoman penulisan skripsi tahun 2021. Ada pernyataan begitu. Nah, sementara sistematikanya baru bab 1, bab 2. Oke, bab ketiga tafsir bil maksur, metodologi biografi sama metode penulisan. Oke, bab keempat menganalisa ad-dakhil. Oke, bab keempat menganalisa ad-dakhil terkait dengan kisah Nabi Nuh dalam surah. Nanti dilengkapi dengan outline ya, Mistura ya. Yang bab 1 kayak daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi poin-poin yang akan dibahas itu apa? Tentunya namanya bab 4 berarti sesuai dengan rumusan masalah Mistura. Kalau tadi yang pertama itu bagaimana penafsiran, ya berarti bab 4 poin A-nya penafsiran Jalaluddin As-Suyuti.
Kalau rumusan masalah kedua itu bagaimana unsur ad-dakhil, ya berarti poin B-nya di bab 4 ya analisa ad-dakhilnya dalam tafsir Ad-Dur al-Manthur di surah Nuh gitu ya. Dan seterusnya. Begitu juga bab 3 nanti biografi dan metodologi ya. Seperti dulu pas kita belajar kuliah kitab tafsir ya, baik klasik maupun kontemporer. Nah, bab 2-nya itu menjelaskan ad-dakhil itu apa, definisi ad-dakhil itu apa, dan seterusnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Saya ke yang lain dulu ya. Mistura. Masih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Nur Afriani. Nur Afriani. Oke. Pandangan Mufassir Nusantara terhadap fenomena perempuan berlenggak-lenggok dalam konten TikTok. Ini nanti dikasih kurung kurawal ya, studi analisis surah Al-Ahzab. Kasih apa itu? Kurung kurawal ya namanya ya. Al-Ahzab itu urutan keberapa? Nggak usah ada ayat. Kasih kurung kurawal, urutan Al-Ahzab itu urutan surah keberapa, terus baru titik 3. Titik 2, ayat 33. Emang double S ya, nulis mufassir itu? Menggunakan ejaan Indonesia. Kayaknya enggak double S. Ya. Enggak. Ya, mohon di itu ya. Ya, baik. Apa ini? Oh. Tabarruj. Ini ada mutabarrijat juga ya. Berarti jangan Al-Ahzab 33 saja, Nur Afriani. Ini berarti ayat-ayat yang berkaitan tabarruj, Bu. Iya. Kalau memang ada lagi ayat yang pakai tabarruj, menggunakan kata tabarruj ya. Mutabarrijat ini kan juga. Untuk melihat bagaimana mufassir itu membaca tabarruj itu, apakah orang-orang yang berlenggak-lenggok di TikTok itu masuk kategori tabarruj atau bukan, kan begitu ya. Jadi nanti ditambahkan ya. Kira-kira ada selain 2 ayat ini ada lagi nggak? Waktu itu sih saya baca ada, Bu. Ada berapa? Yang Ada banyak nggak? Ada kayaknya, Bu, ada lebih dari 2 yang saya temuin. 5 banyak. Ada 5. Nggak nyampe kayaknya ya. Kayaknya enggak, Bu. Nah, kan nggak banyak ini ya. Jadi nanti di bab 4-nya kan berarti datanya lebih banyak lagi, Nur Afriani. Jadi ditambahkan, berarti nanti di anak judulnya ditambahkan ya, tidak hanya Al-Ahzab ayat 33, tapi tadi ditambahkan An-Nur ya. Tapi nanti urutannya sesuai dengan urutan mushaf ya. Misalnya An-Nur dulu kan, baru Al-Ahzab dan seterusnya. Iya. Tapi Nur Afriani sama sekali tidak menjelaskan konten TikTok ya di latar belakang. Iya, itu saya masih bingung, Bu, konten TikTok itu harus dijelasin apa yang harus konsep dijelasin. perempuan berlenggak-lenggoknya aja. Berarti harus dijelasin. Lenggok-lenggoknya misalnya harusnya di awal ya. Berarti nggak cuman hanya ininya aja, Bu, kayak di analisis Qur'annya saja, tapi TikToknya juga harus dijelasin. Iya, karena kan itu malah itu kan yang jadi objeknya Nur Afriani. Iya. Yang sedang disorot itu kan goyang-goyangan mereka di TikTok itu masuk kategori tabarruj apa bukan. Jadi tentunya fenomena itu yang ditonjolkan sebetulnya. Iya. Ya. Iya, baik, Bu. Berarti itu di awal ya, Bu, dijelasin di latar belakang. Iya, di awal. Oke lah, awal inilah ya Islam berdasarkan fitrahnya bermanusia berhias. Ya ini prolog-prolog ini kan terlalu panjang nih.
Iya. Mungkin coba dipersingkat terus masukkan fenomena TikTok itu ya. Bukan fenomena TikToknya, tapi bagaimana fenomena sekarang itu banyak ya itu tadi perempuan-perempuan yang, atau mungkin setelah menjelaskan tabarruj ya. Apakah dia masuk dalam kategori tabarruj atau bagaimana? Intinya fenomena perempuan yang joget-joget di TikTok itu perlu disampaikan karena itu yang akan disoroti. Iya, baik. Tentunya nggak cukup satu paragraf ya, karena kan itu yang sedang disorot ya. Pastinya di situ ada pandangan tokoh ya dalam menyoroti fenomena itu, Nur Afriani. Saya yakin banyak tokoh-tokoh, entah itu dia menjelaskan, mengkritik di YouTube. Misalnya ya, ada tokoh agama misalnya mengkritik bagaimana fenomena TikTok itu, orang pada joget-joget di TikTok. Itu kan bagian daripada pandangan tokoh ya, merespon adanya fenomena itu. Nah, kemudian dari adanya pandangan-pandangan itulah yang kemudian Nur Afriani itu mencoba sebetulnya menurut Al-Quran itu gimana sih mereka bergoyang-goyang begitu di depan di TikTok itu. Jadi Nur Afriani itu memberikan kontribusinya jelas, memberikan jawaban ya, atau memberikan solusi. Sebetulnya problem yang seperti itu masuk kategori apa menurut perspektif Al-Quran, khususnya Mufassir Nusantara. Gitu ya, Nur Afriani, identifikasi masalah. Ini namanya identifikasi itu membatasi apa, bukan membatasi, masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Nah ini poin A bukan masalah, Nur Afriani. Iya. Apa masalahnya? Definisi tabarruj nggak ada ya. Nah ini sama sekali nggak menyebutkan yang diteliti Nur Afriani. Misalnya kan banyaknya perempuan yang berlenggak-lenggok di depan, di TikTok atau dan seterusnya ya. Artinya masalah-masalah di sini itu coba hubungkan dengan judulnya Nur Afriani. Dan ini enggak dalam bentuk pertanyaan ya, kan ini pertanyaan. Tabarruj yang seperti apa yang dibolehkan? Nah ini bukan begini, tapi bentuknya pernyataan. Gitu ya. Kalau ini oke lah. Ini masalah nih, kurangnya pemahaman masyarakat ya. Atau kurangnya pemahaman terhadap batasan-batasan tabarruj bagi perempuan. Oke. Misalnya gini, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan tabarruj. Ini baru masalah nih yang poin B. Yang lainnya mohon direvisi ya, Nur Afriani ya. Iya. Misalnya adanya ragam penafsiran para mufassir mengenai makna tabarruj. Nah, adanya ragam penafsiran ini kan juga masalah. Atau gambarkan juga tadi banyaknya perempuan ya yang berlenggak-lenggok di apa sih namanya kayak gitu, di aplikasi TikTok bahasanya. Iya. Nah, di aplikasi TikTok ya. Banyaknya perempuan-perempuan berhijab yang berlenggak-lenggok di TikTok misalnya, itu kan juga masalah. Dan seterusnya ya, begitu ya Nur Afriani ya. Jadi kayak poin A ini bukan masalah. Oke, saya persingkat. Pembatasan masalah, seperti yang tadi saya sampaikan sama Mistura, namanya pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Jadi nanti Nur Afriani menyampaikan, dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi gitu ya, bukan maka dapat diperoleh gambaran. Penulis membatasi pada aspek mana nih yang mau diteliti, yang mau difokuskan itu mana, begitu ya. Tentunya yang disampaikan di identifikasi diperjelas dulu, baru nanti dari ABCD itu yang mau dibatasi yang mana nih, aspek yang mana. Oke.
Nah, ini nanti untuk ayat-ayatnya seperti tadi itu ya, Nur Afriani ya. Iya, Bu. Coba dilihat, lebih bagus kalau tidak hanya satu ya. Barang khawatirnya Mufasir A menjelaskan tabaruj itu tidak hanya di Al-Ahzab. Misalnya kan Mufasir A sudah menjelaskan di An-Nur, tapi nggak mengulang dijelaskan di Al-Ahzab, kan khawatirnya begitu. Makanya kalau memang tidak hanya di Al-Ahzab, artinya tidak hanya satu ayat, lebih bagus. Nanti Nur Afriani di bab 4-nya datanya lebih kaya. Lebih banyak kalau tidak hanya satu ayat. Nah, Mufasir Nusantara ini sepertinya perlu dibatasi, Nur Afriani. Kan Mufasir Nusantara itu banyak ya. Misalnya Nur Afriani itu hanya mufasir yang 30 juz saja, yang menafsirkan dari juz 1 sampai juz 30 misalnya ya. Atau hanya dibatasi dari abad 18 sampai abad 21 misalnya, atau 19. Abad 19 sampai 21, ya abad 21, yang memang menafsirkan dari juz 1 sampai 30 misalnya ya. Atau bagaimana? Artinya di sini Nur Afriani sepertinya perlu membatasi, karena kan kitab tafsir Nusantara banyak. Dan memang perlu dibatasi. Atau misalnya saya dari abad 19 sampai abad 21. Tapi dari masing-masing abad saya hanya ngambil satu misalnya. Satu kitab tafsir di abad 19, satu kitab tafsir di abad 20, satu kitab tafsir di abad 21. Tentunya kitab tafsir itu yang paling populer di abadnya misalnya. Artinya dibatasi gitu ya. Supaya tidak terlalu panjang. Karena kan kitab tafsir Nusantara banyak sekali. Dan yang dipelajari Nur Afriani dulu di semester 5 ya, atau semester 6. Itu kan baru 13 kitab tafsir. Padahal di luar itu kan kitab tafsir Nusantara banyak. Makanya perlu dibatasi. Bagaimana pandangan, jangan pandangan ya, bagaimana penafsiran Mufasir Nusantara, ini tentunya QS-nya ditambah ya. Oke, yang kedua, bagaimana pandangan mufasir? Oke, yang kedua pandangan boleh. Pandangan mufasir terhadap fenomena perempuan berlenggak-lenggok. Kasih tanda tanya ya. Kan ini pertanyaan. Tujuan penelitian. Karena tadi ada sedikit revisi ya di rumusan masalah, berarti tujuan penelitiannya ditambahkan ya. Iya. Mohon teknik penomorannya kalau habis huruf C itu bukan satu tutup kurung, tapi satu saja, satu titik. Di pedoman penulisan kan begitu. Ini juga manfaat penelitian harusnya ini angka 1. 1. Jangan pakai simbol-simbol begini ya. Menambah wawasan dan informasi. Di TikTok gitu ya, diperjelas lenggak-lenggok di mana. Fashion show kan memang harus lenggak-lenggok di TikTok gitu ya. Tinjauan pustaka ini juga habis huruf, teknik penomoran habis huruf itu jangan satu tutup kurung tapi satu titik. Nah ini saya lihat belum ada persamaan perbedaan sama kontribusi ya, Nur Afriani. Baru temuannya saja. Iya, ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Oke, berarti nanti disempurnakan ya, yang belum disempurnakan. Pokoknya harus ada persamaan, perbedaan, sama kontribusi. Kontribusi penelitian sebelumnya terhadap Nur Afriani itu apa? Ini fontnya beda-beda ya? Belum sempat diedit. Iya, belum ininya. Oke, dipercantik ya. Ini juga. Ini juga belum nih. Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Mohon pernyataannya itu jelas ya. Ini perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya tafsir fi dhilalil Quran,
Sementara penulis tafsir apa tadi? Oh enggak ya, enggak mau batasi tafsir ya. Sementara penulis Mufasir Nusantara. Sementara penulis menggunakan kitab-kitab atau tafsir Nusantara sebagai objek penelitiannya. Misalnya begitu ya, Nur Afriani ya. Jadi diperjelas. Pernyataan perbedaan persamaan sama kontribusi mohon dirapikan. Nanti di akhir buat satu paragraf statement yang menyatakan bahwa dari tinjauan pustaka yang sudah disebutkan di atas itu menunjukkan bahwa penelitian Nur Afriani itu betul-betul penelitian yang original yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kira-kira begitu. Jenis penelitian library research, kualitatif, sumber data. Nah, sumber data primernya ini mohon diperjelas tadi itu ya. Mufasir Nusantaranya itu kitab tafsir apa? Karena tafsir Nusantara kan puluhan ya. Misalnya di Madura ada kitab tafsir. Ya banyaklah, di luar Jawa pun juga banyak kitab tafsir. Nah, Nur Afriani itu fokus Mufasir Nusantara yang gimana? Kalau semuanya saya rasa nggak itu. Nggak mampu Nur Afriani karena kitab tafsir Nusantara banyak. Jadi mohon dibatasi. Dan diperjelas ininya, kitab-kitabnya disebutkan. Teknik pengumpulan data. Teknik dokumentasi, oke. Teknik analisa data. Belum dijelaskan step by step-nya ya. Mohon di ini ya, Nur Afriani ya. Iya, Bu. Untuk teknik analisa data. Pendekatannya belum ada? Belum, Bu. Saya belum. Oke, nanti disempurnakan ya. Pendekatan penelitiannya menggunakan apa nih? Menggunakan teori apa? Pakai pendekatan apa? Kalau teori sejarah itu? Teori sejarah. Sejarah apa? Jadi kayak gimana ya, Bu? Kayak sejarah dari ininya, mufasirnya itu. Para mufasirnya itu bagaimana menjelaskan. Untuk melihat historis sang mufasir itu ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut. Boleh, yang penting jelas aja pakai teori sejarahnya siapa. Ya, dan bagaimana langkah-langkah atau gagasan yang ditawarkan oleh tokoh tersebut mengenai dalam membaca penafsiran ya. Untuk melihat misalnya perkembangan mufasir di dalam membaca ayat-ayat tabarruj. Mohon diperjelas teknik sistematika bab pertama, bab kedua tentang tabarruj, bab ketiga biografi sama kitabnya ya. Tapi mohon diperjelas biografi ini mencakup apa saja. Kitab kajian kitab itu mencakup apa saja, mohon diperjelas ya. Aspek kayak dulu itu ya, identifikasi fisiologisnya, metodologisnya, ideologisnya. Bab keempat, menyesuaikan dengan rumusan masalah ya. Berarti ada dua hal yang harus dibahas di bab 4. Menjelaskan bagaimana penafsiran mereka dan bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena lenggak-lenggok itu. Oke. Ini belum ada daftar pustaka, mohon dilengkapi. Daftar pustaka 15 ya. Dan dikasih outline bab 1 jelasin apa, bab 2, bab 3, bab 4 kayak daftar isi. Ya. Oke, saya lanjut yang lain ya. Terima kasih, Bu. Juga mau habis. Oke, sama-sama. Nila. Ya, Bu. Peran pembina tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran santri. Ini berarti nggak ganti judul ya? Yang diganti itu, Bu, kan kalau yang kemarin itu khusus di tahfidz santri. Suaranya kecil nih lah.
kan kalau yang judul kemarin itu Bu, Heeh. Iya, judulnya udah bagus kok. itu judulnya Suaranya yang ngafal Quran, maksudnya yang kalau yang sekarang kan Bu, yang saya teliti itu kan pembina seluruh pembina tahfiznya gitu, bukan pembina tahfiz yang di tempat ngafalin khusus itu aja gitu. Karena kan kemarin Ibu bilang kalau misalnya nelitinya itu di satu halaqah tahfiz itu aja, itu bisa kekurangan data gitu. Oke. Ini kan Nila menyebutkan ya di halaman berapa ini? Nggak ada halamannya ya. Nah, halaman berapa ini Nila? Coba lihat di monitor. Ini kan Nila hanya menyebutkan problematika zaman sekarang adalah banyak para lembaga atau rumah tahfidz yang hanya mementingkan target hafalan saja tanpa memperhatikan kaidah tajwid. Ini karena nggak ada footnote, karena kan ini sedang menilai ya, menilai sebuah lembaga. Tentunya ya harus berdasarkan data yang valid ya. Dan kalau bisa ada, ini kan hanya pernyataan ya, tapi bentuk real yang terjadi di lapangan kan belum digambarkan sama Nila. Bagaimana banyak, sekarang kan rumah tahfidz itu kan menjamur ya Nila ya. Iya Bu. Di mana-mana sekarang banyak RTQ itu rumah tahfidz Quran ya. Tapi mungkin ada beberapa rumah tahfidz yang itu tadi tidak mementingkan, tidak mengunggulkan apa dari aspek kualitasnya, itu mereka tidak melihat itu ya. Misalnya ada rumah tahfidz yang mungkin 1 bulan selesai 30 juz misalnya ya. Jadi harus ada datanya ya nilai ya. Iya Bu, baik Bu. Untuk mendukung, karena kan masalahnya di sini sebetulnya di paragraf ini, tapi Nila tidak mengeksplor pernyataan ini dengan data-data real yang terjadi di lapangan. Oke Nila? Baik Ibu. Nah, makanya Nila ingin melihat bagaimana peran pembina itu untuk meningkatkan ya kualitas apa tadi? Kualitas hafalan ya. Begitu nilai ya. Bisa dipahami ya. Ini kan ruangnya masih banyak yang kosong nih. Sudah disiapkan. Oke, permasalahan. Dalam praktek bacaan masih banyak para santri yang belum sesuai dengan kaidah tajwid. Bacaan apa ini? Diperjelas ya, bacaan Quran. Adanya perbedaan antara yang dibaca dengan tulisan yang ada antara yang dibaca dengan tulisan. Nah, ini pernyataannya mohon diperjelas ya. Baik Bu. Kuantitas hafalan Al-Quran lebih diutamakan daripada kualitasnya. Nggak ada ya yang tadi itu banyaknya rumah tahfidz yang hanya mengutamakan kuantitas hafalan timbang kualitas dan seterusnya ya. Artinya redaksi-redaksinya mohon diperjelas, jangan kemudian ambigu ya nilai ya. Iya Bu. Oke, pembatasan masalah seperti yang tadi saya sampaikan ke Miskura sama Nur Afriani, namanya pembatasan itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Lah nilai itu menyebutkan 3 masalah dalam identifikasi. Nah, dari 3 masalah itu hanya membatasi yang mana nih? Misalnya nanti di poin C itu, misalnya ya, banyaknya rumah tahfidz yang hanya mementingkan aspek kuantitas hafalan Al-Quran ketimbang kualitasnya, misalnya ya. Nila hanya membatasi di poin C-nya misalnya. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada hanya pada banyaknya rumah tahfidz yang hanya mementingkan kuantitas hafalan Al-Quran ketimbang kualitasnya. Misalnya ya,
Mengingat banyaknya rumah tahfidz yang ada di Indonesia, penulis hanya membatasi rumah tahfidz ini pondok ya, bukan rumah tahfidz ya. Di pondok pesantren. Berarti gini, banyaknya lembaga ya. Banyaknya lembaga tahfidz yang hanya mengutamakan ya, yang hanya mengutamakan kuantitas hafalan Al-Qur'an ketimbang kualitasnya misalnya. Berarti nanti pembatasan masalahnya hanya membatasi pada aspek banyaknya lembaga yang hanya bla 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 bla. Mengingat lembaga tahfidzul Quran sangat banyak, penulis hanya membatasi pada pondok pesantren bla 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 bla. Titik. Untuk melihat bagaimana tingkat kualitas ya, tingkat kualitas hafalan santri, penulis ingin melihat bagaimana peran dan seterusnya ya. Artinya di dalam menyampaikan itu namanya pembatasan, itu membatasi apa yang ada di identifikasi, baru nanti dijelaskan secara beruntun. Begitu nilai ya. Nah, peran pembinanya ini juga perlu diperjelas ya, ruang lingkupnya di pembatasan masalah. Oke, saya lanjut rumusan masalah. Bagaimana peran pembina dalam meningkatkan kualitas hafalan? Apa saja faktor penghambat dan pendukung? Solusi apa saja yang dilakukan pembina untuk mengatasi problematika dalam meningkatkan? Nanti poin A-nya apa bedanya sama poin C-nya dan poin B-nya? Kan ini peran. Jadi kalau menurut saya ya, poin A itu bagaimana potretnya ya, potret pondok pesantren ini dalam proses tahfidzul Quran. Jadi nanti Nila Wahyuni itu menjelaskan bagaimana pondok itu pelaksanaan tahfidzul Quran di pondok pesantren itu dijelaskan. Paham nggak maksudnya? Kayak programnya ya Bu gitu. Iya, ya entah itu programnya, entah itu dilaksanakan kapan, kemudian nanti dalam proses menghafal itu gimana dan seterusnya itu itu dijelaskan. Jadi bagaimana potret pelaksanaan tahfidzul Quran di pondok pesantren itu. Baru nanti apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembinaan tahfidz itu ya bagi pembina. Nah, di sini kan nanti solusi apa? Ini kan lebih kepada peran mereka ya. Peran pembina itu dalam merespon penghambat ini. Karena kalau poin apa peran, poin C-nya solusi, nanti tumpang tindih jawabannya ketika mendeskripsikan datanya. Tentunya solusi ini kan berarti peran pembina. Betul tidak, Nila? Oke, nanti tujuan penelitian mohon disesuaikan ya, karena tadi saya minta ada aspek yang harus diubah. Berarti tujuan penelitiannya pun menyesuaikan. Mohon jangan menggunakan kata mengetahui. Oke? Mengetahui itu pernyataan yang abstrak. Nggak jelas, mengetahui itu sebatas apa. Saya melihat Wahyuni pakai kerudung biru. Itu juga mengetahui ya. Benar nggak Nila? Jadi mengetahui itu nggak jelas standarnya. Jadi jangan menggunakan kata mengetahui. Manfaat secara teoritis. Menggapai gelar sarjana nggak perlu lah ya. Gelar sarjananya nggak usah. Secara praktis, ini satu, secara praktis satu. Nanti direvisi ya. Memberikan konsep yang mudah. Memang betul ya, penelitian Wahyuni memberikan konsep mudah. Judulnya peran pembina. Ya misalnya memberikan
wawasan kepada para pembina di berbagai rumah tahfidz atau di berbagai lembaga tahfidz dalam menghadapi bla 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 itu kayaknya lebih tepat ya daripada memberikan konsep mudah dalam menghafal, karena kan Mila sedang berbicara meneliti peran pembina, berarti penelitiannya Mila ini bisa menjadi apa ya, pengetahuan untuk para pembina di luar sana yang sama-sama sebagai pembina tahfidz mungkin, sehingga dia punya apa ya namanya sebagai pembina kan pasti mendapati kendala-kendala ya. Nah, penelitian Mila ini bisa memberikan pengetahuan, wawasan kepada para pembina di luar sana, menjadi inspirasi lah ya. Begitu Mila ya. Menjadi salah satu sumber rujukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan program. Nah, ini mohon disesuaikan dengan judul Anda ya Mila ya. Ini kan juga nggak nyambung poin C, bisa membantu sesama yang memiliki hafalan. Padahal Mila sedang meneliti peran pembina, bukan bagaimana santri dalam proses menghafal. Benar nggak? Benar, Bu. Mohon disesuaikan. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu yang pertama yang harus disampaikan itu adalah hasil temuannya apa. Mila sudah menyampaikan hasil temuannya Siti Ma'rifah ini apa? Belum, Bu, masih perbedaan sama persamaan. Oke, nanti disampaikan ya hasil temuannya apa, baru menjelaskan persamaannya apa, perbedaannya apa. Kontribusi juga belum ya? Ya, Bu, kontribusi juga belum. Pokoknya ini juga jangan gini ya, Mila. 2 menjorok ke dalam, persamaan ada di sini. Layoutnya juga nanti harus dirapikan ya. Karena namanya orang nulis itu tidak hanya mengedit kata per kata, paragraf per paragraf, kalimat per kalimat ya, tapi bagaimana layout kata letaknya juga. Kalau tidak tepat mengganggu juga ya, mengganggu pembaca. Ini nomor 2 juga gitu, hasil temuannya belum disampaikan. Harusnya disampaikan dulu hasil temuannya, baru persamaan, perbedaan, dan kontribusi ya, nilai ya. Mohon dilengkapi semua ya. Jadi harus direvisi. UAS kan itu revisi putaran kedua ya. Jadi mohon betul-betul direvisi. Kalau nggak direvisi, saya nggak luluskan. Semuanya ya. Oke. Kalau nggak dilulusin, nggak dapat pembimbing. Jenis penelitian. Kualitatif, Anda belum menjelaskan library research-nya ya. Mohon diperjelas. Anda itu pakai field ya. Kajian lapangan. Nah, ini harusnya disampaikannya bukan di jenis. Langkah-langkah begini bukan di jenis penelitian ya, penilai ya. Harusnya Anda menjelaskan secara detailnya di teknik analisa data, tapi juga jangan cukup memindahkan saja ya, tapi coba dielaborasi ya. Sumber datanya, data primernya ada peneliti akan menjadikan 5 pembina tahfidz, 25 santri. Kenapa 5 sampai 25? Emang santrinya ada berapa? Jadi satu pembina itu, Bu, ada yang 20 santri. Ada yang 20 santri, satu pembina. Jadi di sini kan, Bu, pembinanya ada 5 ya. Enggak, semua santri ada berapa? Ada semua santri ada berapa? Kalau yang santri ngafalin Quran ada 100 lebih, Bu, jumlahnya. Enggak jelas ya suaranya ya. Intinya begini, sumber data, mungkin dulu kan pernah di Medlit ya, ada teknik pengambilan sampel. Semoga masih ingat ya. Gimana cara mengambil sampel itu? Ini juga harus jelas.
Nila menentukan 5 sampai 25, sementara mungkin santrinya ada 100. Kenapa yang diteliti hanya 25 dari 100? Kan begitu. Pembinanya misalnya ada 10, tapi kok yang diteliti hanya 5 dari 10. Kenapa? Kan begitu. Makanya di data primer itu Nila dan juga teman-teman yang pakai Living Quran ya, itu juga harus diperjelas teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan apa. Menggunakan purposive sampling atau snowball sampling. Kalau purposive sampling itu jadi begini, nanti digunakan oleh penulis adalah purposive sampling. Misalnya pakai purposive ya, di mana penulis menentukan kriteria. Jadi kalau menggunakan purposive itu berdasarkan kriteria. Jadi harus ditentukan. Misalnya dari 100 itu, atau misalnya gini, ditentukan kriterianya dulu. Kriterianya itu yang pertama misalnya dia harus mereka santri yang hafal 30 juz misalnya, atau yang santri yang sudah hafal 20 juz. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, santri yang apa misalnya. Jadi ketika dari 100 kemudian dibatasi 25, itu nilai wahyu ini jelas. Kenapa kamu mengambil 25? Padahal santrinya ada 100. Saya menggunakan teknik purposive sampling, Bu. Misalnya begitu ya. Di mana saya menggunakan atau teknik pengambilan sampelnya itu saya berdasarkan kriteria. Kriteria yang saya pakai adalah mereka yang sudah hafal 20 juz. Sementara dari 100 yang sudah hafal 20 juz hanya ada 25 orang. Berarti kan begitu. Jadi jelas pengambilan sampelnya itu jelas. Itu namanya purposive sampling. Berbeda dengan kalau menggunakan snowball sampling dan seterusnya ya. Dulu sudah dijelaskan kan ya nilai ya di Madlib. Iya, Bu, sudah. Lupa. Oke, nanti diingat-ingat lagi ya yang dulu disampaikan di mata kuliah Madlib. Jadi teknik pengambilan sampelnya itu pakai apa? Biasanya kalau kualitatif itu kalau nggak snowball, purposive. Kalau snowball itu misalnya nilai di awal menentukan hanya 5 orang. Tapi ketika di lapangan, ternyata tidak cukup 5, bisa jadi 20 gitu kan. Karena kan kita menggali data, sementara data itu bisa jadi ketika Nila sudah menentukan 5 orang, ternyata di lapangan ketika Nila mewawancarai 5 orang tersebut, ternyata dari 5 ini coba kamu tanya juga ke orang ke-6, ke orang ke-7, ke orang ke-8 misalnya ya. Karena kan kita menggali data sampai pada data itu jenuh. Jenuh itu dalam artian data itu betul-betul sudah tidak ada data lagi. Itu namanya data jenuh. Begitu ya. Jadi kalau snowball itu di awal menentukan 5 misalnya, kemudian di lapangan bisa berkembang jadi 20. Jadi kenapa kamu mengambil 20? Ya, karena saya menggunakan snowball di mana di awal saya menentukan 5, tapi kemudian di lapangan karena saya menggali data sampai pada data jenuh, sampai pada data yang benar-benar tidak ada data lagi. Nah, itu ditemukan di 20 informan itu gitu. Itu namanya snowball. Jadi mohon diperjelas teknik pengambilan sampelnya pakai teknik yang mana nih, purposive atau snowball gitu ya Nila ya, bisa dipahami ya Nila ya. Bisa, Bu. Jadi kalau orang nanya kenapa 25 padahal santrinya 100, Nila bisa memberikan argumentasi yang logis. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, wawancaranya terstruktur. Oh, pakainya terstruktur saja ya nilai ya. Berarti membuat pertanyaan. Yang penting jelas aja sih, kalau pakai terstruktur dan tidak terstruktur ya berarti harus dijelaskan dua-duanya. Teknik analisa data. Pendekatan penelitian, pakai apa ini?
Jangan pakai pendekatan deskriptif kualitatif ya. Yang jelas, pakai pendekatan apa ini? Mohon diperjelas ya nilai ya. Pakai fenomenologi boleh, karena kan ini menganalisa sebuah fenomena. Fenomenologinya siapa itu juga perlu disampaikan. Coba nanti habis ini nilai searching ya. Pendekatan fenomenologi misalnya kalau memang tertarik dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan antropologi juga bisa, tapi antropologinya siapa? Oh, saya pakai antropologinya Clifford. Oh, monggo. Atau pakai, ya intinya pakai teori-teori apa gitu ya, bukan pendekatan deskriptif kualitatif. Oke. Nanti direvisi ya pendekatan teknik dan sistematika bab kedua. Bab kedua itu jangan peran pembina langsung ya. Dia berkisaran diskursus tentang hafalan Al-Quran itu sendiri ya. Bab ketiga tentang pondok pesantren. Bab keempat. Nah, bab ketiganya jangan membahas peran pembina terhadap santri dalam menghafal dulu. Itu kan mau dianalisa di bab 4. Jangan dibahas di bab 3. Jadi apa yang dirumuskan sama Nila, di rumusan masalah, itu nanti jawabannya itu ada di bab 4. Jangan dibahas secara dini di bab 3 ya. Begitu ya Nila ya? Yang di bab 2. Yang di bab 2 tadi Bu itu direvisi lagi enggak Bu? Iya, Yang jadi di bab 3 itu fokusnya di tahfidz. Apa itu tahfidz? Bagaimana sejarah tahfidzul Quran? Secara umum ya bab 2 itu. Bagaimana metode-metode yang ditawarkan dalam tahfidzul Quran? Dan seterusnya ya. Atau mungkin ada bagaimana keutamaan para penghafal Al-Quran dan seterusnya. Artinya membicara diskursus tentang tahfidzul Quran secara umum. Bab ketiganya menjelaskan pondok pesantrennya, profil pondok pesantren dan bagaimana aktivitas yang ada di pondok pesantren tersebut secara umum ya. Jangan membahas dulu bagaimana tahfidzul Quran di sana, jangan dulu. Karena kan tadi rumusan masalah yang pertama bagaimana potret pelaksanaan tahfidzul Quran, berarti bagaimana program-program tahfidzul Quran dijelaskannya di bab 4. Kan kegiatan-kegiatan. Jadi bab 3 itu profil pondok pesantren dan juga profil itu kan bisa menjelaskan sejarahnya gimana, siapa pendirinya, letaknya ada di mana, bagaimana visi misinya, bagaimana susunan kepengurusannya dan seterusnya ya. Artinya profil pondok pesantren. Nah, kemudian yang kedua di bab 3 ya, poin keduanya itu menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu. Kan bisa kegiatan hariannya gimana, kegiatan harian misalnya ada kajian apa, ada jamaah, ada apa gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya harian, bulanan, tahunan, misalnya ada lomba-lomba PHBI ataupun apalah ya. Itu di bab 3. Jadi bab 3 itu tentang pondoknya itu, baik profilnya dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di pondok tersebut. Nah, baru bab 4-nya, poinnya ada 3 hal yang ada di rumusan tadi. Pertama, bagaimana pelaksanaan tahfidzul Quran di pondok tersebut. Kemudian yang kedua, poin yang keduanya, poin B-nya, bagaimana faktor pendukung dan penghambat ya, berarti kendala-kendala yang dihadapi itu bagaimana. Baru kemudian solusi apa, atau bagaimana peran pembina dalam dalam yang menghadapi itu tadi kendala-kendala, begitu ya, nilai ya, bisa dipahami? Iya. Baik, Nanti dibikin outline, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 5 kayak daftar isi. Oke ya, saya lanjut ke yang lain. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Nanti harus direvisi, kalau nggak direvisi itu tadi. Lanjut Mita, terakhir ya Mita. Insya Allah 1:30 selesai ya.
Tafakur pandemi COVID. Kemarin judulnya apa ya? Surga, Bu. Judulnya apa? Surga, Bu. Surga. Surga apa? Apa ya? Perspektif tafsir ini. Quraisy Shihab. Oh, emang apa menariknya konsep tafakur pandemi COVID? Menarik, Bu. Kan ada ya tafakur pandemi COVID? Ada, Bu. Bukannya tafakur secara umum? Di jurnal sih banyak, Bu. Kalau di jurnal banyak, ngapain Mita meneliti ini? Saya nggak tahu tadinya kalau jurnal ada. Maksudnya kalau jurnal sudah ada, apa yang beda sama jurnal? Beda, Bu. Beda. Nggak ada tafakurnya, Bu. Maksudnya Cuman gimana pandemi tadi? aja, gitu. Iya, Al-Quran itu berbicara tafakur pandemi memangnya. Enggak, Bu. Ada wabahnya juga. Ayat apa itu? Ada yang surat tentang wabah. Mana ya? Mungkin kalau judulnya gini ya, konsep tafakur dalam menghadapi musibah pandemi COVID. Oke lah ya. Tapi kalau tafakur pandemi COVID, Al-Quran tidak berbicara tafakur pandemi COVID. Mana Mita? Begitu ya. Kalau saya sih, kalau memang mau penelitian seperti ini, ya jangan tafakur pandemi COVID, karena Al-Quran tidak berbicara tafakur pandemi COVID. COVID kan baru muncul sekarang. Berbeda kalau Mita, konsep tafakur dalam menghadapi musibah pandemi COVID. Itu sudah beda. Berarti konsep tafakur itu kemudian diterapkan dalam menghadapi pandemi COVID itu gimana? Kan begitu? Begitu ya? Jadi ditambahkan konsep tafakur dalam menghadapi musibah pandemi COVID, perspektif Al-Quran. Ini nggak dibatasi kitab tafsirnya atau secara umum? Secara umum. Secara umum. Kita ngelihat siapa? Secara umum. Iya. Saya rasa dibatasi saja. Kecuali kalau ingin melakukan kontekstualisasi penafsiran, ya dibikin umum, nggak pakai pembatasan tokoh. Itu kalau saran saya ya. Jadi kalau tidak melakukan kontekstualisasi, ya sebaiknya dibatasi kitab tafsirnya apa. Tapi kalau melakukan kontekstualisasi, jadi mengkontekstualisasikan tafakur, konsep tafakur, namanya melakukan kontekstualisasi terhadap penafsiran-penafsiran yang ada, berarti kan dia melakukan reinterpretasi ya, penafsiran ulang, menafsirkan kembali. Berarti kan dia melakukan kontekstualisasi. Nah ini mufassirnya umum, boleh-boleh saja. Maksudnya ya namanya juga melakukan penafsiran ulang ya, berarti kan dia tidak fokus pada satu tokoh. Tapi kalau Mita tidak sedang melakukan kontekstualisasi atau penafsiran ulang, reinterpretasi, kalau menurut saya dibatasi mufassirnya. Tapi mufassirnya juga pemilihan kitab tafsirnya jangan asal ya. Artinya sudah melakukan analisa. Oh, coba dicek sama Mita. Misalnya mau diambil tafsir apa misalnya ya, Wahbah Zuhaili misalnya. Coba dicek bagaimana Wahbah Zuhaili di dalam membaca ayat-ayat tafakur ini.
beliau intens nggak mengkaji tentang tafakkur ini. Kalau tidak terlalu intens kan nanti gagasan yang ditawarkan tidak tidak utuh, karena dia sangat simpel membahas tafakkur. Sementara Mita ingin melihat konsep tafakkur itu. Begitu ya Mita ya? Bisa dipahami? Jadi kalau mau melakukan kontekstualisasi bolehlah diumumkan saja, namanya juga mengkontekstualisasikan ya. Tapi kalau tidak dalam kerja kontekstualisasi ya dibatasi mufasirnya. Tapi pemilihan mufasir juga mohon ditelaah secara mendalam ya, dicek bagaimana mufasir itu di dalam membaca ayat-ayat tafakkur. Nah, di latar belakangnya sangat singkat ya. Mohon diperjelas ya Mita ya, masalahnya apa sih? Kenapa perlu mengkaji tafakkur? Emang orang-orang itu nggak punya konsep tafakkur yang benar ya dalam menghadapi wabah? Menurut Mita apa? Masalahnya di mana? Nah, ini mohon diperjelas ya Mita ya. Jadi harus disampaikan masalahnya apa kan gitu. Fenomena di lapangan itu gimana? Jadi harus disampaikan dulu permasalahannya gimana. Yang kemudian Mita itu perlu memberikan kontribusi ya, memberikan gagasan bagaimana sih sebetulnya konsep tafakkur yang benar di dalam menghadapi wabah COVID ini. Gitu ya, Mita ya. Kalau ini kan Mita hanya normatif saja, tafakkur dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran disebutkan 18 kali. Pada hakikatnya tafakkur merupakan suatu kesadaran untuk mendapatkan bukti adanya Allah. Tapi masalahnya di mana? Emang kenapa dengan problem masyarakat yang ada? Apakah mereka dalam menghadapi wabah itu mereka salah dalam bertafakur atau gimana? Kalau memang mereka salah dalam bertafakur dalam menghadapi COVID itu, kira-kira salahnya di mana? Kan begitu, harusnya disampaikan. Itu yang menunjukkan masalah dan perlu diberikan solusi, kan begitu. Nah, solusinya apa? Mita memberikan tawaran bagaimana konsep tafakur yang benar untuk sebagai solusi di dalam menghadapi wabah pandemi COVID ini, kan kira-kira begitu Mita ya. Jadi jangan terlalu singkat, dan ini belum jelas masalahnya apa, kenapa mengambil penelitian ini, kenapa memilih kitab tafsir ini, mohon dilengkapi. Ya 3 halaman, 4 halaman sudah cukup. Nah ini cuma 1 halaman dan belum fokus pada masalahnya apa. Identifikasi masalah, ini juga bukan masalah ya, mungkin karena Mita di latar belakang nggak menjelaskan masalah. Padahal identifikasi masalah itu masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang, sementara Mita tidak menjelaskan masalah di latar belakang. Mita kan menyebutkan poin A itu tafakur adalah berpikir secara mendalam dan merenungi segala ciptaan Allah. Masalahnya apa Mita? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ini juga sebagai seorang muslim tafakur sangat penting dilakukan. Banyak sekali manfaatnya. Masalahnya apa? Nggak ada ya? Nah, ini juga mohon direvisi ya. Namanya masalah itu kan antara yang apa sih masalah itu, Mita? Masalah itu apa? Masalah itu kan antara teori dengan realitanya nggak sama, itu namanya masalah ya. Antara yang seharusnya dan yang terjadi itu nggak sama, itu namanya masalah. Seharusnya mahasiswa IKI 8 semester sudah lulus, tapi yang terjadi di lapangan ada mahasiswa yang sampai semester 10 belum lulus juga. Nah, ini kan namanya masalah.
Jadi masalah itu antara yang seharusnya dengan yang senyatanya itu nggak sesuai. Itu namanya masalah. Jadi mohon yang disampaikan di identifikasi masalah itu merupakan masalah. Mungkin karena Mita di latar belakang tidak menjelaskan masalah. Nah, di pembatasan masalah juga begitu, harusnya membatasi apa yang ada di identifikasi, karena memang Mita juga di identifikasi masalah juga harus dirombak total, di identifikasi masalah ya. Maka di pembatasan masalah juga berpengaruh ya. Harusnya namanya pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Jadi identifikasi misalnya disebutkan ada 5, nah dari 5 itu Mita mau membatasi yang mana nih? Kan begitu. Oke, rumusan masalah. Jadi identifikasi pembatasan harus direvisi. Latar belakang juga harus disempurnakan karena belum menjelaskan masalahnya apa. Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah. Bagaimana pelacakan? Nah ini nggak perlu bagaimana pelacakan. Jadi yang pertama bagaimana penafsiran. Misalnya mau mengambil wahbah Zuhaili. Bagaimana? Tapi nggak harus wahbah ya. Mohon dicek kitab tafsirnya itu. Misalnya ini hanya contoh ya, bagaimana penafsiran wahbah Zuhaili terhadap konsep tafakkur di dalam Al-Quran, itu yang pertama. Tapi nggak harus wahbah ya. Misalnya itu yang pertama. Kemudian kedua, baru bagaimana relevansi ya, relevansi tafakkur dalam rangka apa? Menghadapi musibah COVID-19 ini. Kan begitu ya? Dalam konteks sekarang pastinya. Tapi mohon redaksinya diperbaiki ya. Dipoles. Nah, rumusan masalah Anda kan dirubah. Maka tujuan penelitiannya juga menyesuaikan ya. Kalau tadi yang pertama bagaimana penafsiran bla 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 terhadap konsep tafakkur di dalam Al-Quran, berarti tujuan penelitian yang pertama, misalnya ya, menggali penafsiran bla 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 mengenai konsep tafakkur di dalam Al-Quran. Rumusan masalah kedua tadi apa? Bagaimana relevansi bla 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 bla. Berarti tujuan penelitiannya menganalisa relevansi bla 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 bla, gitu ya. Manfaat itu namanya manfaat praktis itu bagaimana kontribusi yang ditawarkan oleh Mita untuk masyarakat secara luas. Kalau untuk khazanah keilmuan itu berarti sama dengan teoritis. Praktisnya mohon diperbaiki. Kajian pustaka. Kajian pustakanya terlalu panjang ya. Ini temuannya ya, Mita ya? Iya, Bu. Coba mungkin temuannya itu jangan terlalu panjang ya. Dibuat simple, bahasanya simple. Bisa lihat di kesimpulan ya. Persamaan. Penelitian ini dalam penelitian saya adalah membahas konsep tafakkur menghadapi pandemi COVID. Coba, apa bedanya? Coba, saya ingin penjelasan Mita. Karena pernyataannya kurang tegas. Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian saya adalah membahas konsep tafakkur menghadapi pandemi COVID. Tadi membahas tafakkur ya? Nah, ini udah ada. Gimana, Mita? Di jurnal sosial budaya sudah ada konsep tafakkur dalam Al-Quran dalam menyikapi coronavirus. Gimana ini? Bedanya apa, Mita? Kalau ini penjelasannya tentang ini, Bu. Tentang dari kisah-kisah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beneran. Hasil dari Tapi kan pembahasan ini. temuannya ini bukan hanya kisah.
Kan berbaik sangka dan berikhtiar. Karantina. Bersabar. Makanya itu tadi saya sampaikan dibatasi mufasirnya. Kalau nggak Anda batasi, mirip dengan mufasir yang lain. Mirip dengan penelitian yang lain. Mohon di dalam menjelaskan persamaannya tegas ya. Perbedaan penelitian saya adalah penelitian saya, gimana sih? Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian saya adalah penelitian saya tidak membahas kisah. Bisa aja kalau mufasir itu menjelaskan kisah gimana? Jadi mohon diperjelas ya persamaannya dan perbedaannya. Tegas dan lugas gitu ya. Dan jelas. Jangan hanya 2 ya, Mita ya, 5 lah minimal tuh. 5. Saya yakin sudah banyak kok yang melakukan penelitian begini. Yang nomor 2 juga sama ya, tafakur dalam perspektif Al-Quran. Tadi katanya belum ada, Mita. Ini secara umum, Bu. Saya sih sebetulnya karena kemarin itu ada yang mau daftar sidang, kemudian ditemukan sama dengan penelitian yang lain, maka dia harus rombak total gitu ya. Saya nggak mau kalian itu nanti terjadi hal yang sama ya. Makanya mau dipastikan belum ada penelitian. Kalau memang penelitian lain itu umum, tidak dibatasi kitab tafsir, ya berarti kita coba cari misalnya dengan hanya membatasi kitab atau melakukan kontekstualisasi. Tidak harus pakai teori Abdullah Said ya. Kan teori kontekstual itu banyak. Nah, setelah menyebutkan, jadi masing-masing itu harus disampaikan hasil temuannya apa, persamaan perbedaannya apa, kontribusinya apa, itu harus dijelaskan. Dan nanti setelah menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, itu ada pernyataan ya. Kemarin saya sudah memberikan catatan belum, Mita? Sampaikan bahwa dari kajian pustaka yang sudah disebutkan di atas oleh penulis itu betul-betul belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai bla 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 merupakan penelitian yang original. Kok ada pernyataan seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Jenis penelitian. Oke, sumber data. Anda belum jelas ya, data primernya apa? Mohon diperbaiki. Anda hanya menjelaskan definisi. Data primer adalah, tapi Anda tidak menjelaskan data primernya apa. Jangan Al-Quran itu bukan data primer. Anda itu mengkaji penafsiran Al-Qurannya, bukan teks Al-Qurannya. Jadi penafsirannya, mohon diperjelas data primernya. Data sekunder juga mohon diperbaiki. Teknik pengumpulan data, teknik analisa data Anda juga mohon direvisi step-nya di dalam analisa data tersebut. Anda pakai hermeneutik. Hermeneutiknya siapa, Mita? Mita? Hermeneutiknya siapa? Belum, Bu. Hah? Hermeneutiknya siapa? Oke,
Oke, yang pasti mohon diperjelas ya. Di pendekatan penelitian saya lihat yang disampaikan oleh Mita masih tidak. Pendekatan hermeneutik itu hermeneutiknya siapa dan bagaimana gagasan yang beliau tawarkan. Jadi jangan hanya berteori, jangan hanya hermeneutik adalah jangan hanya itu, tapi bagaimana gagasan tokoh tersebut di dalam menjelaskan hermeneutik itu dan itu dijadikan sebagai pisau analisis di dalam membaca konsep tafakur. Tapi kalau mau kajian tokoh, ya hermeneutiknya harus disesuaikan dengan penelitian tokoh, hermeneutik yang tepat. Kalau kayak hermeneutik double movement-nya siapa? Fazlur Rahman ya nggak cocok kalau diterapkan untuk kajian tokoh. Atau hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid, itu juga nggak cocok kalau untuk kajian tokoh. Kecuali tidak dibatasi dengan kajian tokoh. Itu pakai hermeneutik double movement-nya Fazlur Rahman boleh, hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid boleh, ataupun yang lain. Begitu Mita ya, nanti sistematikanya tadi sedikit lagi. Sistematikanya singkat banget ya. Mohon diperjelas ya. Bab 2, bab 3. Jadi kalau Anda pakai membatasi kajian tokoh kitab tafsir, ya bab 3 menjelaskan kitab tafsirnya ya. Biografi mufassir dan metodologi kitab tafsirnya. Mohon diperjelas poin-poin yang dibahas dalam bab 3. Bab 4 itu langsung bab terakhir atau yang kelima. Bab keempatnya, oh ini nih. Bab keempat penulis akan menjelaskan tentang akan pentingnya bertafakur. Mohon disesuaikan dengan rumusan masalahnya ya Mita ya. Rumusan masalah Anda apa tadi? Nanti bab 4 itu ya sesuai dengan atau menjawab apa yang Anda rumuskan dalam rumusan masalah. Begitu ya. Nanti outline-nya mohon disertakan. Daftar pustakanya juga mohon dilengkapi minimal 15. Mohon betul-betul direvisi semuanya ya. Kalau tidak direvisi, berpengaruh terhadap kelulusan proposal. Kalau enggak, nanti teman-teman yang lain sudah dapat pembimbing yang belum merevisi dengan baik, belum kita tunjuk pembimbingnya. Ada yang mau ditanyakan? Normalat tadi saya sudah ngirim catatannya ya. Oh, tidak ada respon juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Miss Dura, Mita? Bu, mau nanya. Saya belum paham di ini, Bu, di bagian identifikasi masalahnya. Cek, suaranya jelas? Enggak. Jelas. Izin nanya tentang di bagian identifikasi masalah, Bu. Iya, kenapa? Belum paham gimana sih sebenarnya langkah-langkah atau cara gitu buat bikin identifikasi masalah. Soalnya masih bingung juga, Bu, buat nentuin identifikasi masalahnya. Oke. Sebetulnya kalau di dalam membahas masalah, memaparkan masalah dalam latar belakang itu sudah bagus, nanti di dalam mengidentifikasinya mudah. Karena kan namanya identifikasi masalah itu masalah yang ada di identifikasi masalah, kan begitu. Jadi apa yang sudah Anda sebutkan masalah-masalah yang ada di identifikasi di latar belakang, kemudian Anda buat pernyataan-pernyataan singkat ya. Jadi mengidentifikasi masalah yang sudah Anda sebutkan di latar belakang sebetulnya ya. Jadi misalnya Miss Tura tadi satu,
masih didapati unsur ad-dakhil dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti. Ini kan juga masalah. Tentunya Mistura mungkin di latar belakang sudah menyampaikan bahwa tafsir Ad-Dur Al-Mansur ini berpeluang besar atau mungkin masih didapati unsur-unsur ad-dakhil, baik itu dalam bentuk hadis dhaif atau hadis Israiliyat atau kisah Israiliyat ataupun yang lain. Begitu Mistura. Jadi sebetulnya kalau bisa memaparkan di latar belakang dengan baik, sebetulnya di dalam mengidentifikasi masalahnya mudah. Atau misalnya banyak didapati kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur. Ini kan juga masalah juga. Atau contoh yang lain, misalnya apa tadi? Apa sih tadi? Atau yang Nur Afriani tadi itu ya, banyaknya perempuan-perempuan yang berhijab, yang berlenggak-lenggok di aplikasi TikTok. Ini kira-kira masalah enggak? Masalah ya, mungkin karena perempuan itu kan menarik ya. Ketika perempuan yang berhijab itu berlenggak-lenggok mungkin akan menimbulkan dan lain sebagainya. Terlepas ini juga perlu ditelaah ya. Karena laki-laki yang berlenggak-lenggok pun kira-kira juga menimbulkan syahwat enggak? Jadi sebetulnya tidak hanya perempuan yang menimbulkan syahwat, tapi laki-laki pun juga kalau berlenggak-lenggok ya bisa jadi akan menimbulkan syahwat. Kira-kira mubadalah ya. Mistura misalnya, atau contoh yang lain, adanya pro dan kontra di antara para mufassir di dalam memaknai konsep tabarruj. Nah, adanya pro dan kontra ini kan juga masalah. Makanya di sini Nur Afriani perlu memberikan gagasan tegas ya. Bagaimana sebetulnya konsep tabarruj itu? Karena adanya pro dan kontra, ada yang mengatakan ini bagian daripada tabarruj, ada yang mengatakan itu bukan bagian daripada tabarruj. Nah, sebetulnya Al-Qur'an itu berbicara tabarruj itu gimana? Nah, itu berarti kan memberikan solusi ya, adanya pro dan kontra. Nah, Nur Afriani mencoba menengahi adanya pro dan kontra itu. Itu kan juga masalah. Adanya pro dan kontra. Atau minimnya pemahaman masyarakat. Intinya menunjukkan masalah lah ya. Begitu Mistura. Jadi kalau kayak tadi yang misalnya Nur Afriani definisi tabarruj. Nah, ini kan nggak masalah. Tapi berbeda ketika minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep tabarruj. Nah, ini kan berarti itu masalah. Karena masyarakat minim terhadap pemahaman konsep tabarruj yang kemudian menimbulkan sikap-sikap yang mirip dengan sikap tabarruj. Kira-kira begitu. Bisa dipahami nggak, dan teman-teman yang lain? Memang gampang-gampang susah ya. Kemarin juga pas sidang, ketika identifikasi masalah juga. Loh, ini kan bukan masalah. Kenapa Anda sebutkan di identifikasi masalah? Kan? Ya, tiga sudah cukup ya, menyebutkan 3. Tidak harus lebih dari 3 ya. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Kan kalau di bab 3-nya itu kan biografi Mufassir Nusantara ya, Bu, tadi saya. Berarti karena sudah dibatasin, jadi di bab 3-nya nanti itu biografi yang sudah dipilih ya, Bu, ya, berarti? Saya Mufassir yang sudah putus dipilih. atau Nur Afriani ya? Halo, cek. Cek. Iya, Bu. Jelas. Oke, silakan. Kan bab 3-nya itu tadi sudah sebelumnya kan belum dibatasin ya, Bu, yang fasirnya itu.
karena nanti harus dibatasin, berarti pas di bab 3-nya tentang biografi, saya nulis biografinya itu mufasir yang sudah dipilih kan Bu ya? Jadi tidak semua mufasir Nusantara. Iya betul, misalnya Nur Afriani membatasi hanya mufasir abad 19 sampai 20 misalnya ya. Masing-masing abad hanya diambil satu. Berarti nanti di bab 3 yang menjelaskan biografi 3 mufasir itu dan juga metodologi kitab tafsir 3 kitab tafsir itu, begitu Nur Afriani. Sama juga kalau misalnya dibatasi ada 5, ya berarti 5 itu dijelaskan di metodologi di bab 3, bagaimana biografi kelima mufasir itu, bagaimana metodologi kelima kitab tafsir itu, gitu Nur Afriani. Kalau kayak pembatasan itu ada minimalnya nggak Bu biasanya? Tidak ada minimalnya sih sebetulnya, karena kan Nur Afriani menyebutkan mufasir Nusantara. Nah, mungkin kan kesan pembaca itu berbeda dengan pandangan Quraisy Shihab. Berarti kan hanya fokus satu ya. Tapi kalau pandangan mufasir Nusantara, tapi kemudian yang diambil hanya Quraisy Shihab kan, lah kenapa nggak langsung pandangan Quraisy Shihab kan, kira-kira begitu. Jadi ya karena pernyataan di awal itu umum gitu ya, pandangan mufasir Nusantara. Ya 3 lah. Kalau 2 terlalu. Kalau di judul Bu berarti tetap pandangan mufasir Nusantara aja apa diganti pandangan mufasir siapa gitu Bu? Apa tetap pandangan mufasir Nusantara? Tergantung Nur Afriani. Kalau memang ingin melihat bagaimana mufasir Nusantara, misalnya ingin melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing kan, satu misalnya abad 19, satunya abad 20, satunya abad 21, ingin melihat tracknya ya, perkembangannya misalnya. Karena kan pastinya mufasir itu dilingkupi, dipengaruhi oleh kondisi sosial masing-masing ya. Begitu Nur Afriani, tujuan daripada berbeda dengan kalau pandangan Quraisy Shihab, berarti kan hanya fokusnya satu. Iya. Ayo baik. Tergantung yang mau titik tekannya Nur Afriani itu yang mana pinginnya. Tentunya kalau milih satu kitab, datanya tidak sebanyak memilih 3 kitab, itu saja sih. Kalau misalnya mengambil 3 masing-masing abad 19 1, abad 20 1, abad 21 1, ingin melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing abad, di mana memang namanya mufasir kan merespon kondisi sosial yang terjadi. Ingin melihat itu juga, sehingga kalau dalam konteks sekarang itu gimana lebih tepatnya, kan begitu. Oke. Ya baik. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Atau sudah cukup mungkin ya? Sudah jam segini, saya nggak enak sama teman-teman yang lain. Kita cukupkan dulu ya. Bu. Oke. Kita cukupkan untuk Maulidina, nanti saya kirim voice note ya. Karena waktu juga sudah mau jam 2, kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena tadi memulainya juga agak terlambat. Karena kalau untuk mata kuliah Sempro itu, ya nggak hanya di kelas C ya, di kelas B juga. Ternyata waktunya juga cukup. Tidak cukup 100 menit. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan. Mohon apa yang tadi sudah diarahkan betul-betul direvisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat makan.